apa itu kita banggain adalah bagaimana anak muda ini memiliki mental baja, memiliki mental patriotisme, memiliki semangat untuk membangun wilayahnya menjadi tambah lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Karena sejarah merupakan sebuah kaca benggala agar kita tidak kembali ke masa-masa lampau. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unipra Citizen, kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Good Boy, bicara isu penting. Seperti yang kita ketahui, setiap zaman memiliki tantangan dan setiap tantangan juga memiliki sebuah jawaban. Di tengah tantangan dan derasnya arus informasi seperti saat ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu peran pemuda sebagai agent of change atau agen dari sebuah perubahan. Pada podcast kali ini, kita mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus fraksi PDI Perjuangan. Beliau adalah Cak Goni. Selamat siang Cak Goni. Ya. Baik, Fit. Jadi mungkin bagaimana Cak Goni memaknai Hari Kebangkitan ini sebagai momen untuk para pemuda, sebagai semangat di era pada zaman sekarang? Ya, dari kacamata saya berharap betul kepada para pemuda, bukan hanya kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, tapi harus mengetahui kilas balik sejarah bagaimana bangsa ini bisa bangkit. Dengan seperti itu, rasa optimisme ke depan, kita ini bisa melihat bangsa ini mau kemana. Karena kalau kita melihat yang ada, generasi-generasi kita ini jauh akan hal dari kualitas dan kapasitas pemuda itu sangatlah di bawah standar. Maka dari itu, apa yang perlu kita sikapi, bagaimana pemuda ini harus memiliki sense of crisis. Jadi kepekaan sosial, terus kualitas akademiknya harus ditambah, sehingga kita yakin dengan kemampuan seperti itu, tongkat estafet kepemimpinan bisa terjaga dengan baik. Karena pada waktu itu kita merasa stok kepemimpinan yang memiliki kualitas dan kapabilitas mulai sedikit menurun. Nah, dengan begini kita berharap pemuda harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan tongkat estafet itu agar membawa bangsa ini menjadi tambah lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau dulu saya ketika di kampus, mahasiswa sebagai agen of change dan juga agen of control, tapi ini tidak merata dengan baik, karena kita melihat di kota Surabaya memang standarisasinya rata-rata banyak mereka yang berhenti di hanya tataran SMA maupun SMK. Nah, maka dari itu perlu didorong untuk keberlanjutan itu juga. Makanya saya mencoba menggalakkan atau bagaimana mengingatkan kepada pemerintah kota, wajib belajar itu tidak hanya 12 tahun, kalau bisa 14 tahun. Karena dengan seperti itu, kemampuan masyarakat atau itu nantinya pemuda itu sendiri, itu bisa lebih. Bukan hanya kita menghasilkan tenaga kasar, tapi bisa menghasilkan tenaga vokasi. Karena sejatinya kita ini kuliah bukan dituntut nantinya mau jadi apa, tapi bagaimana pemuda itu siap menghadapi ujian kehidupan dan lulus akan hal itu. Itu yang harus kita tekankan.
Tapi mungkin kita sedikit melihat para mahasiswa-mahasiswa sekarang itu lebih melihat pendidikan kita sebagai mahasiswa itu sebagai tempat untuk mencari pekerjaan selanjutnya. Itu gimana? Ya, harusnya teman-teman bisa melihat pekerjaan itu kan bisa diciptakan. Ya kan, kayak contoh, fokus kuliah ini apa yang harus dilakukan? Apakah semisal kita akuntansi publik, apakah besok menjadi akuntan? Networkingnya bagaimana? Kan dunia ini kan banyak halnya itu. Jadi kayak semisal apakah profesi yang lain kan bisa didapat dengan mudah. Contoh sampai per hari ini, bisakah kita semisal melihat potensi yang ada, memanfaatkan teknologi bisakah tidak? Nah, ternyata kalau masyarakat hanya mengandalkan mengikuti arus saja, ya harus paling tidak harus bisa menciptakan sesuatu. Contoh, apakah besok saya harus menjadi dosen? Apakah besok saya harus menjadi politisi? Apakah besok saya harus menjadi apa? Manajemen hidupnya harus ditata dengan betul. Saya sampai tahu kan bahwasanya influencer aja banyak rata-rata gajinya di atas UMR, UMK dan bahkan lebih. Ya kan, tidak menganut makanya kan perlu harus dikaji secara mendalam teknologi kita ini perkembangan zaman ini tidak bisa kita bendung. Ya kan, tidak bisa dibendung. Kalau dibendung kita akan kegilas dengan sendirinya. Dan kita akan pasti jauh tertinggal. Jadi banyak teman-teman itu vlogger, influencer, dan sebagainya. Ruang-ruang seperti itu banyak belum terisi dengan konten-konten yang baik. Ya kan, dengan konten-konten yang baik sehingga paling tidak bisa memotivasi generasi milenial yang cenderung rapuh secara mental. Nah, dulu di era saya kan hampir jarang ada teknologi bisa semudah seperti ini. Sehingga kita diajari betul bagaimana memiliki kemandirian dalam bentuk sikap, dalam bentuk berbuat sesuatu atau apapun. Dan era itu pasti akan tertinggal dengan era digitalisasi semacam ini. Jadi itu yang kita harapkan pihak peran mahasiswa sendiri harus bisa memanfaatkan betul. Jadi bisa beradaptasi dengan teknologi, manfaatnya itu bagaimana, apakah positif maupun negatif. Jika positif ya teruskan. Ya kan, ada banyak tuh buzzer-buzzer seperti itu kan, buzzer tuh ada yang didorong untuk berbuat negatif, ada yang didorong untuk selalu positif. Bagaimana memframing dan upahnya ngeri. Ya kan? Lah bagaimana? Nah, kalau kita yakin kalau sampean juga di agama itu diajarkan rezeki itu rahasia Tuhan. Iya sih. Ya, maka dari itu jangan berpikiran nanti pasca kuliah saya harus berbuat seperti apa karena sampean nggak punya jaringan. Ya jadinya seperti ini. Nah, lu langkah apa yang harus lakukan? Ya berpijak pada kaki sendiri. Nah, kalau itu yang dilakukan, menarik. Contoh, hal yang dilakukan semisal, kenapa banyak usaha-usaha para pengusaha yang sifatnya itu menengah ke bawah? Aku tak modalan sembako, tidak dilihat. Ternyata di wilayahnya itu banyak yang jualan sembako. Kan harus melakukan riset dulu. Kan secara keilmuan harus dipelajari seperti apa. Jadi keinginan masyarakat, jumlah penduduk di sana berapa? Harus dilakukan riset dulu. Kalau nggak dilakukan riset dulu ya repot. Lalu setelah riset ada, investasi bisa masuk. Lah ketika investasi sudah bisa masuk, ya potensi kegagalan itu ya hampir bisa diminimalisir. Ya disitulah kalian bisa menciptakan peluang itu dengan sendiri tanpa siapapun. Mungkin dari situ teman-teman kita sebagai generasi muda bisa melihat beberapa peluang begitu ya. Iya. Terus bertepatan dengan
Hari Kebangkitan Nasional ya. Ya, Jenengan sebagai anggota DPRD Kota Surabaya mungkin memiliki inisiatif seperti apa untuk para pemuda agar melibatkan peran mereka dalam membangun pemerintahan dan kondisi lingkungan sekitar. ya. Nah, kami bersama teman-teman pergerakan, juga ada teman-teman tuh yang juga ikut mendampingi saya. Tempo hari yang lalu saya kumpulin tuh Fatayat, saya kumpulin tuh anak-anak Karta, saya kumpulin omek-omek. Jadi saya ajak mereka, di mana kita, kan saya ditugaskan di Komisi D, komisi yang memiliki mitra kerja Dinas Kesehatan. Lah, saya melihat di wilayah saya itu ada kurang lebih, dari data yang ada 7 orang anak stunting. 7 orang anak stunting, salah satunya itu ada yang jantungnya bocor. Iya kan? Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kondisi kesehatan itu nantinya bisa mempengaruhi masa depan pertumbuhan, ya kan, pemuda itu sendiri juga, kalau kita tidak menggalakkan gaya hidup sehat, ya kan. Ya, maka dari itu pada waktu kita sosialisasi melibatkan ahli gizi, jadi proses tumbuh kembang anak mulai pra atau sampai pasca lahir itu harus disiapkan betul. Jadi tidak asal-asalan seperti itu, sehingga nantinya suatu saat dari rahim ibu-ibu yang hebat itu pasti akan lahir seorang pemimpin. Pemimpin level terkecil saja, yakni RT, ya kan. Dimanapun dia diberikan amanah, kalau bisa ya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Dan amanah itu dilaksanakan bisa dengan baik karena apa? Ya karena mereka diajari hal-hal yang baik. Melalui apa? Melalui sekolah, melalui kampus. Kan seperti itu. Sehingga dia bisa siap bertarung dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kalau tidak disiapkan secara mentalitas, secara lahir maupun batin, ya mana bisa anak-anak muda ini bisa bertarung dengan gagah. Dan begitu, jatuh sedikit sudah mengeluh, kan repot. Iya, betul sekali. Nah, maka dari itu apa? Ya persiapkan sejak dini dengan baik. Makanya jenengan-jenengan kita berharap apa? Ayo terlibat dalam rangka pembangunan, yang melakukan apa? Kritik yang membangun dan solutif. Nah, kemarin apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membagikan bingkisan. Bagaimana 7 orang anak stunting ini kita perhatikan bersama-sama, menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Karena apa? Membangun sebuah wilayah itu tidak bisa dilakukan sendirian. Karena sejatinya manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi kita pun masih butuh bantuan dari orang lain. Berarti mungkin inisiatif Cak Goni, langkah awal yaitu membuat gizi para penerus bangsa ini menjadi lebih baik terlebih dahulu, begitu Cak? Ya, kita harapkan seperti itu, agar proses tumbuh kembang anak itu bisa tumbuh dengan baik, tidak memiliki gangguan, diantaranya ya tumbuh kembangnya normal. Itu yang kita harapkan. Lah kan, kalau sudah tumbuh kembangnya sudah normal dan baik, wah siap, mereka nanti sudah besar siap bertarung. Siap. Ya kan, itu yang kita harapkan. Jadi kita ini pun juga ada masanya. Ya, kita ini ada masanya. Jadi era-era kita ini juga ada masanya. Apalagi aspek kesehatan itu sekarang itu banyak anak-anak muda itu, mohon maaf, pola makannya itu tidak terjaga dengan baik. Ya, betul. Ya kan, sehingga apa yang terjadi? Bisa mengurangi umur kita juga. Kan bahaya juga nih. Ya kan, itu yang harus dijaga betul. Jadi pesan saya adalah ya harus jaga kesehatan betul.
dan terus sering membaca dan bangun networking dengan baik. Baik. Selanjutnya mungkin Cak Goni bisa berpendapat bagaimana seharusnya peran pemuda ini di era digitalisasi seperti sekarang, ketika informasi-informasi begitu cepatnya masuk ke pengetahuan para pemuda sekarang. Ya, jadi perlu kita ketahui bagaimana memfilter. Kan kita di otak kita kan ada otak, ada hati. Ya kan? Ini dilihat dan dikaji. Anak muda itu harus memiliki kemampuan analisa. Menganalisa mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kan? Harus dianalisa secara betul. Karena dengan seperti itu bisa memecah belah dan sebagainya. Jadi membuat kita ini berpikiran yang aneh-aneh, ya kan? Itu yang harus dijaga betul. Nah, kalau seperti itu dan dibiarkan seperti itu kan kacau. Contoh, anak-anak muda harus memiliki kemampuan yang apa? Melek hukum. Memiliki kemampuan apa? Memiliki kemampuan konten kreator, ya kan? Ya. Memiliki kemampuan apa lagi? Memiliki kemampuan jurnalistik dan sebagainya. Bisa dibekali dengan seperti itu, sehingga mereka bisa melihat mana berita-berita yang hanya sebatas opini maupun berita-berita real, fakta yang ada. Lalu ketika mereka menanggapi sebuah video, contohnya misal begini Kak, dan ketika kita sekarang melihat bagaimana kondisi di Jawa Barat melalui Gubernur Kang Deddy Mulyadi dengan inisiatif dan banyak kebijakannya, lalu para pemuda di Jawa Timur itu jadi membandingkan ya, ketika situasi dan kondisi antara Jawa Barat dan Jawa Timur itu berbeda. Ya, dari karakter masyarakatnya pun juga berbeda. Iya. Tapi nggak mungkin, ya paling tidak ingat, ya gubernur itu mereka yang dipilih secara keseluruhan pemenang kontestasi pemilu yang itu sesuai dengan konstitusional yang ada. Ya maka dari itu disampaikanlah dengan baik melalui kanalisasi termasuk pada perwakilan yang ada, ya kan, perwakilan yang ada. Kalau saya kan kapasitasnya ada di Kota Surabaya, jadi kita sebagian juga mengingatkan jika seperti itu ya sampaikan mungkin audiensi dengan gubernur agar ada pemerataan dan sebagainya, harus ditata dikelola dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik apa yang diharapkan yang sama, apa menjadi Jawa Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi menjadi kota atau menjadi provinsi yang bisa memakmurkan rakyatnya, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Makanya kan ini kan kita ini sudah mengalami sistem demokrasi yang jelas kan. Dalam artian apa? Pemimpin itu artikulasinya bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang pelayan yang notabene bagaimana mereka mewakili rakyatnya yang berada di garda depan mengelola wilayahnya demi kemakmuran dan kesejahteraan warga itu sendiri. Itu yang kita harapkan lah. Dari situ kita bisa melihat contoh di Surabaya kan luar biasa kolaborasi antara pemerintah kota, legislatif itu sudah tertata dengan baik, dan juga polisi wakil juga memiliki peran juga. Ini saling berkontribusi. Ini menarik bahwasanya memang saya tadi menyampaikan membangun kota tidak bisa sendirian, harus bergotong royong. Baik, setelah kita mengobrol-ngobrol hari ini, mungkin dari Cak Goni mempunyai pesan-pesan untuk para pemuda khususnya di Surabaya. Ya, saya menyampaikan kepada generasi muda ya harus menyiapkan secara mental dan terus tingkatkan keilmuannya agar nantinya setelah purna dari keilmuan itu dan siap menghadapi perkembangan zaman yang ada, bahwa
kita ini, bawa bangsa ini, bawa masyarakat kita ini melaju secara kencang dan siap menghadapi perkembangan zaman. Jangan sampai sebagai pemuda ya mentalnya mental tempe, ya kan. Yang kita banggain adalah bagaimana anak muda ini memiliki mental baja, memiliki mental patriotisme, memiliki semangat untuk membangun wilayahnya menjadi tambah lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, karena sejarah merupakan sebuah kaca benggala agar kita tidak kembali ke masa-masa lampau. Itu. Baik, Cak Goni, terima kasih untuk obrolan hari ini. Kesimpulannya dari obrolan kita hari ini, kita sebagai pemuda generasi bangsa harus memiliki tekad dan menyiapkan mental yang kuat agar kita bisa bersurvive menghadapi kehidupan selanjutnya. Baik, sekian dan terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.